Alfred lahir di Twente tahun 849 Masehi. Dari kecil dia sudah kelihatan berbeda. Ibunya punya cara sendiri yang unik untuk bikin anaknya suka membaca buku. Dia sering menunjukkan buku cantik bergambar, terus bilang siapa yang bisa membaca ini dapat buku ini. Alfred langsung semangat dan situlah ia jatuh cinta dalam sebuah ilmu. Walaupun kesehatannya sering lemah, dia punya daya juang yang buat belajar yang kuat. Coba bayangkan saja anak kecil yang harusnya sibuk main justru betah sama sebuah buku. Itulah modal awal yang nantinya bikin dia berbeda dari raja yang lainnya. Alfred waktu remaja, kondisi Inggris lagi ribet, banyak kerajaan kecil, rakyat bingung harus ikut siapa. Dari pengalaman itulah Alfred belajar satu hal yang penting, kalau suatu bangsa mau kuat harus punya sebuah fondasi. Nah, buat Alfred fondasi itu bukanlah cuma soal benteng saja atau sebuah pasukan yang kuat, tapi juga ilmu, aturan, dan persatuan. Dari sinilah kelihatan kalau otaknya udah mikir jauh ke depan. Di tahun 871 Masehi, Alfred resmi jadi Raja Wessex. Nah, biasanya orang kalau sudah naik tahta sibuk sama pesta dan kekuasaan kan. Nah, Alfred ini biasanya berbeda. Dia bikin gimana rakyatnya bisa hidup lebih tenang. Dia bikin aturan hukum yang jelas. Didorongnya rakyatnya untuk belajar dan belajar. Dan dia coba bikin Wessex lebih tertata. Jadi bisa dibilang Alfred bukan cuma raja biasa saja, tapi juga seorang guru besar buat bangsanya sendiri. Nah, bagian inilah yang bikin Alfred yang paling terkenal. Dia sadar kalau cuma bangsawan yang bisa baca saja, rakyatnya nggak akan maju. Jadi dia bikin program belajar baca dan tulis. Bukan cuma nyuruh saja, tapi Alfred lah sendiri untuk belajar juga bahasa Latin biar bisa menerjemahkan bahasa-bahasa penting ke bahasa Inggris kuno. Bayangkan saja seorang raja yang biasanya sibuk urusan kerajaan malah duduk santai di meja untuk menerjemahkan buku. Di bawah-bawahnya ilmu hukum, agama, filsafat, semuanya diterjemahkan. Biar rakyat ngerti, Alfred percaya ilmu harus bisa diakses semua orang. Dan inilah yang bikin dia dijuluki The Great. Alfred juga bikin hukum tertulis pertama di kerajaannya. Tujuannya simple, biar rakyat punya kepastian. Dia bikin aturan sosial, keadilan sosial, hak dan rakyat, dan cara hidup yang tertib. Menariknya, banyak prinsip yang dia buat waktu itu masih dipakai di Inggris sampai sekarang. Artinya apa yang Alfred tulis lebih dari 1000 tahun yang lalu masih hidup sampai saat ini juga. Alfred sering disebut Father of the English Nation. Dia berhasil nyatuin rakyatnya, ngasih mereka bekal ilmu, dan bikin hukum yang kokoh. Itulah raja yang sebenarnya, pemimpin yang sebenarnya. Setelah ia wafat tahun 899, semua usaha itu jadi fondasi buat Inggris modern. Dari sekian banyak raja, cuma Alfred yang dapat gelar The Great. Bayangkan saja di ratusan tahun sejarah, cuma satu raja yang sanggup layak disebut hebat. Jadi itulah kisah Alfred the Great, seorang raja yang ngajarin kita kalau kejayaan itu enggak cuma soal pedang saja dan tahta, tapi soal ilmu, pendidikan, dan manfaat buat orang yang banyak.